A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kembali kita mengawali acara ngaji bareng online pada pagi hari ini dengan kembali memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang bening, bersih, tulus, dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Ta'ala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah masih sangat leluasa pula kita di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama setiap pagi di dalam kita mengawali acara ini, beristiqomah kita memohon ketabahan dan kekuatan di jalan Allah untuk melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan bagi kita semuanya, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu saling nasihat menasihati tentang sesuatu kebenaran dengan cara yang benar, dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran dengan cara yang sabar pula, yaitu untuk sama-sama kita saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak, terutama untuk kita menasihati diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama sesungguhnya yang telah Allah anugerahkan, itulah nikmat iman dan Islam. Dengan landasan iman dan landasan Islam inilah insya Allah kita akan melihat keberadaan kita dalam kehidupan di alam dunia ini secara hakiki, secara mendasar. Tidak hanya memperhatikan segala sesuatu yang nampak pada permukaan saja, yang boleh jadi kalau usahanya kita tidak awas di dalam melihatnya. Boleh jadi pandangan mata kita menghantarkan bahwa segala sesuatu yang terlihat itu begitu indahnya, sehingga begitu mengagumkan dan menggiurkan. Padahal belum tentu demikian hakikatnya keberadaan hal itu. Atau sebaliknya, boleh jadi kita mendapati dalam kehidupan ini terdapat sesuatu yang boleh jadi kita tidak menyukainya. Namun dikarenakan terbatas pandang kita hanya melihat dengan mata kepala semata, tidak turun kepada mata batin kita, maka boleh jadi kita tidak menyukainya. Maka disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita ingat kembali melalui apa yang telah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, dalam surah-surah yang sebelumnya.
Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita betul-betul berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Agar kita lebih awas dan lebih arif. Asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kalian membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal sesungguhnya hal itu adalah baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal sesungguhnya hal itu adalah sangat tidak baik bagimu. Maka tentunya dengan landasan, dengan kacamata iman, kita mengatakan sesuatu baik atau buruk bukan hanya secara logika ataupun emosional kita semata, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan keimanan, agar kita mampu melihat segala sesuatu itu dengan menggunakan mata batin kita. Dan semoga Allah memberikan kepekaan di dalamnya, sehingga mampu kita melakukan sensor dan memfilter mana sesungguhnya yang baik dan mana sesungguhnya yang buruk di hadapan Allah itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kacamata batin inilah kacamata iman, sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, keistiqomahan dan kesabaran di dalam menelusuri pesan-pesan dan ayat-ayat Allah. Berhari-hari, berpuluh dan beratus hari kita menjalaninya. Tidak sedikit boleh jadi dalam pandangan manusia pada umumnya waktu yang telah kita gunakan untuk bersama-sama berhimpun dalam menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin sekali saya menyampaikan pesan ini kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya, dan masing-masing kita menyampaikan pesan itu untuk diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya pada hakikatnya apa yang kita jalani ini adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau seandainya kita menyadari bahwa yang kita baca ini adalah kumpulan dari huruf, kata, dan ayat-ayat yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diturunkannya melainkan hanya kepada manusia terbaik, kecintaannya, kekasihnya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika kita ditanyakan, apakah yang menjadi kitabmu? Maka tanpa keraguan lagi kita mengatakan bahwa kitabku adalah Al-Quran. Siapakah imammu? Imammu adalah Al-Quran. Pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, imam kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan tuntunan yang disajikan dalam Al-Quran disajikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara fisik kita bersama-sama sesungguhnya, padahal secara hakikatnya setiap diri kita setiap pagi kita berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah tiada lain sesungguhnya yang kita mohon setiap pagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan kelapangan, kebeningan, kebersihan, dan ketulus ikhlasan hati kita semuanya, yang kita sampaikan pula melalui doa kita. Rabbishrah li sadri. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Wahai Tuhan, lapangkanlah dada kami. Luaskanlah dada kami, dan keluarkanlah segala sesuatu yang menyempitkan dan menyesakkan hati kami, dan jadikanlah dada kami setiap pagi menjadi dada yang merupakan lapangan yang pantas, wadah yang paling mulia untuk dapat menampung setiap pesan yang Kau sampaikan melalui ayat-ayat-Mu. Inilah sesungguhnya hakikatnya di dalam kebersamaan kita setiap pagi, Bapak dan Ibu. Kita berinteraksi langsung secara batin ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah pemilik ayat-ayat ini, Allah pemilik hikmah, hidayah, dan inayah yang terkandung di dalamnya. Apa yang kita dapati sesungguhnya di dalam kehidupan ini adalah merupakan media perantara semata, tetapi hidayah dan hikmah itu hanya Allah yang akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Tidak pada posisimu untuk memberikan petunjuk, meskipun itu kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka bersama-sama kita berundukkan hati kita di hadapan Allah setiap pagi,
Agar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita setiap pagi ini, Allah bukakan pintu rahman, pintu rahimnya, agar kita mendapatkan anugerah kasih sayangnya, agar kita diberikan kemudahan, tidak hanya di dalam membaca dan melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat-ayatnya, namun dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung dalam setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca. Dan Allah berikan keleluasaan pula untuk mentali temalikannya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, agar semakin mantap kita di dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita jalani setiap pagi ini, tiada lain adalah memohon kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah lagi sekarang ini. Dan boleh jadi sebagian besar di antara kita sudah berada di dalam usia senja dan menjadi misteri, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui sesungguhnya kapan saat kita harus meninggalkan alam dunia yang sangat fana ini. Sebagaimana kita mendapati Bapak dan Ibu di seputar kita semakin banyak sekarang ini orang-orang terdekat kita, bukan hanya generasi ayah dan ibu kita, tetapi sudah sampai kini kepada generasi saudara-saudara kita. Sehingga sesungguhnya kalau seandainya kita sedang berkumpul bersama saudara-saudara kita, coba kita tatap dalam setiap wajah saudara kita. Sampai kapan sesungguhnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi di dalam kehidupan ini? Sampai kapan sesungguhnya kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik antara satu dengan yang lainnya? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di alam dunia, dan boleh jadi semakin terbatas pula kesempatan kita untuk berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Dan boleh jadi sebagian besar di antara kita belum pernah kita berjumpa secara fisik itu. Namun tidak mengapa Bapak dan Ibu, tidak mengapa kita tidak berjumpa, sepanjang Allah perjumpakan kita di tempat terbaik nanti, di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mencari kita, di mana sahabat-sahabat kita, di mana saudara kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah berikan kemudahan kita untuk menjadi benar-benar dalam sebuah ikatan persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Maka sesungguhnya pertalian persaudaraan yang paling hakiki, yang paling kuat itu bukan persaudaraan ikatan biologis, tetapi adalah persaudaraan yang dikuatkan dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita menjadikan orientasi bahwa silaturahim dalam bentuk apapun, secara emosional ataupun secara sosial yang kita dapati dalam kehidupan ini, mari kita mengengkerkannya, mencantolkannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ujian apapun yang kita dapati di dalam hubungan silaturahim di alam dunia ini tetap tidak akan mengubah apa yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya, ketika kita sama-sama menjadikan Allah sebagai pusat orientasi kita. Boleh jadi belum berjumpa pada saat ini, namun satu ketika Allah akan perjumpakan dalam padang hati yang luas dan lapang dalam keridhoannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, sehingga pada akhirnya ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun itu, semoga Allah pilihkan dan tetapkan waktu yang terbaik bagi kita, yaitu di mana Allah ridho kepada kita, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, Allah yang telah menciptakan kita, menganugerahkan segala sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini, yang telah memberikan tuntunan terbaik bagi kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, di tengah kita
kita menjalani ibadah puasa sepanjang hari, maka tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah saat berbuka puasa itu. Betapa sesungguhnya keindahan sejati itu terdapat pada saat berbuka puasa. Bukan pada jam pertama, jam kedua, atau jam ketiga. Dikarenakan ujiannya itu adalah sampaikah kita pada ujungnya, di mana kita secara utuh memenuhi dan melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan bukankah kita bisa mendapati doa-doa menjelang kita berbuka puasa adalah doa-doa yang diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula halnya kita telah menelusuri hari demi hari, Bapak dan Ibu, dengan kesabaran, keistiqomahan, dan bahkan kebahagiaan yang Allah selipkan di dalam dada kita, khususnya di dalam kita menelusuri dua surah terakhir, dan lebih khusus lagi adalah surah At-Taubah. Surah At-Taubah adalah merupakan satu-satunya surah di dalam Al-Quran di mana sebagian besar dari para ulama kita mengatakan bahwa di dalam membacanya kita tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ekspresi kasih sayang yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang diceritakan di dalam ayat-ayat pada surah At-Taubah ini adalah sebagian besar di antaranya Allah menceritakan kepada kita semuanya bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menggunakan pakaian kemunafikan di dalam kehidupannya. Dan betapa sesungguhnya kalau seandainya kita hanya melihat bahwa segala sesuatu yang dihadirkan di dalam ayat-ayat pada surah At-Taubah ini adalah merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri kita. Boleh jadi kita merasakan kegersangan di dalamnya. Boleh jadi kita merasakan begitu berat seakan-akan situasi dan kondisi yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini. Namun tentunya ketika kita menggunakan kacamata Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, maka sesungguhnya peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat pada surah At-Taubah ini tetap saja merupakan ekspresi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terutama kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Bapak dan Ibu, bukankah kita bisa mendapati bagaimana di antara terjalnya ayat-ayat yang menggambarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah At-Taubah ini, tiba-tiba di antara celah-celahnya kita mendapati ayat-ayat yang begitu lembutnya, dan bahkan kita bisa merasakan bagaimana Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala ditutup surah At-Taubah ini dengan dua ayat yang sangat indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekarang sudah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Terasa pedih hatinya bahwa kamu dalam penderitaan. Sangat prihatin ia terhadap kamu. Sangat kasih sayang terhadap orang beriman. Pada ayat ini khusus ditujukan kepada diri dan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap pagi kita menjadikan pada acara pembukaan ini sebagai bagian
dalam upaya kita menelusuri mutiara keindahan akhlaknya. Dan melalui ayat 128 pada surah At-Taubah ini, betapa sesungguhnya Allah menggambarkan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semata Allah menunjukkan ayat ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun lebih utamanya ditujukan kepada kita semua. Bukan hanya ditujukan kepada suku Quraisy yang ketika itu merupakan bagian dari kerabat Rasulullah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy itu. Dan bukan hanya ditujukan kepada kaum Ansor, orang-orang Madinah yang begitu antusiasnya menyambut, membela, melindungi, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayat ini berlaku universal dan termasuk kepada kita semuanya, bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul terbaiknya untuk kita semuanya, dan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dapat memahami ayat ini, Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita hanya membaca sepintas belaka, maka boleh jadi ayat ini tidak memberikan kesan terlalu mendalam bagi kita. Namun kalau seandainya kita memperhatikan apa yang disajikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Visioner, Maha Menjelaskan, Allah gunakan terminologi kata harisun di dalam ayat ini. Di mana kalau seandainya kita mempelajari apa yang dikemukakan oleh para ulama, para mufassir, dan para ahli bahasa kita, harisun sebetulnya adalah merupakan sebuah bentuk dari akar kata hariso, yang artinya adalah ketamakan. Namun yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ekspresi kasih sayang yang luar biasa kepada kita semuanya, sebagaimana kalau seandainya pagi ini saya menggambarkan kepada ayah dan ibu kita. Bukankah kita bisa mendapati, Bapak dan Ibu, bagaimana sosok ayah dan ibu kita? Tidak hanya ketika kita masih bayi, tidak hanya ketika kita masih kanak-kanak, bahkan setelah kita dewasa pun. Setiap kita akan bepergian, secara fisik kita sudah menjadi manusia yang kuat. Secara pengetahuan boleh jadi formalitas pengetahuan kita lebih tinggi daripada apa yang dimiliki oleh ayah dan ibu kita. Namun ingatkah Bapak dan Ibu ketika pamit kita kepada ayah dan ibu kita pada saat kita ingin bekerja dahulu, bukankah mereka menitipkan pesan, meminta kita agar berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini? Dan kalau seandainya kita perhatikan ketika itu, ketika kita sudah meninggalkan, melangkah keluar dari rumah kita, dan kemudian mendadak kita menoleh ke belakang, ternyata tatapannya masih melekat pada diri kita, dan mulutnya masih berkomat-kamit ketika itu mendoakan kita. Betapa sesungguhnya seakan-akan tidak ada batas berlimpah kasih sayang, kekhawatiran dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan bukankah begitu juga ketika kita mendapati bahwa bagaimana apabila ada seorang anggota keluarga kita, khususnya apabila ada putra dan putri kita yang sedang menderita sakit, bukankah rasa khawatir kita melampaui boleh jadi apa yang dikhawatirkan oleh putra atau putri kita sendiri yang sedang mengalami sakit itu? Maka boleh jadi dalam anggapan putra atau putri kita, perhatian yang kita berikan itu terlalu berlebihan sesungguhnya. Namun demi Allah sesungguhnya tidak berlebihan, Bapak dan Ibu. Itulah fitrah kasih sayang yang telah Allah titipkan kepada ayah dan ibu kita. Dan boleh jadi hal itu kini kita merasakannya ketika anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita mengalami ujian dari Allah itu.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan apabila dikumpulkan kasih sayang para ibu terhadap putra dan putrinya, tidak akan pernah menyamai apa-apa yang terdapat pada diri Rasulullah SAW dalam kasih sayang kepada umatnya. Maka inilah sesungguhnya para ahli bahasa mengartikan bahwa digunakan kata harisun alaikum di sini adalah bahwa kasih sayang dan perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu adalah melebihi dari batas-batas kebiasaan yang kita dapati di dalam kehidupan ini. Bukankah kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan pada akhir hayatnya pun yang diperhatikan oleh Rasulullah adalah bagaimana umatnya, ummati, ummati, ummati. Bukankah itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana ayat ini menggambarkan kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa setiap relung dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan perhatian dan belas kasihan yang luar biasa kepada umatnya, dan tentunya termasuk kita semuanya. Maka disinilah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mengenai pesan-pesan belas kasih ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit mengasihimu." Dalam hadis yang lain dari Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian tidak beriman hingga saling mengasihi." Sehingga di antara para sahabat menyampaikan, "Wahai Rasulullah, semua kami mengasihi." Beliau berkata, "Bukan kasih sayang kalian kepada sahabatnya, akan tetapi kasih sayang kepada semua manusia, kasih secara umum." Begitu juga kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan belas kasih dan kepeduliannya. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam sebuah hadis yang populer sekali, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya, dikarenakan ketika mengimami sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada sebuah tangisan bayi. Maka kemudian ketika ditanyakan, Rasulullah menyampaikan, "Sungguh aku sholat dan aku ingin memperpanjangnya. Lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempersingkat sholatku, karena aku tahu tidak tenangnya ibunya karena tangisan bayinya." Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seorang badui datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Apakah kalian mencium anak-anak kalian?" "Kami tidak mencium mereka." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak kuasa bagimu bila Allah mencabut kasih sayang dari hatimu." Dan begitu juga kita mendapati Rasulullah mengingatkan, siapa yang tidak menyayangi, ia tidak disayangi. Dalam hadis yang lain, dan bahkan dalam kisah yang lain, bagaimana Umar ibnu Khattab, beliau membatalkan untuk mengangkat seseorang untuk menempati suatu jabatan. Ketika Umar mendengarkan bahwa laki-laki itu tidak mencium anak-anaknya, maka Umar mengatakan kepada orang yang dibatalkan untuk mendapatkan jabatan itu, "Kalau hatimu tidak terketuk untuk mengasihi anak-anakmu, maka bagaimana engkau bisa kasih sayang kepada manusia? Demi Allah, aku tidak akan mengangkatmu selamanya." Kemudian merobek kertas yang dipersiapkan untuk surat keputusan pengangkatannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dalam upaya dan ikhtiar kita pada pagi hari ini untuk mendapati bagaimana keteladanan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana Allah telah menutup
Ayat-ayat yang kita dapati dalam surah At-Taubah ini menggambarkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pengasih dan memiliki kadar belas kasihan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan sebagaimana kita bisa mendapati pula di dalam surah At-Taubah ini sebagai awal kita menuju surah yang baru, surah ke-10 pada hari ini, Bapak dan Ibu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembelaan yang luar biasa kepada umatnya? Sehingga bahkan Rasulullah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pembelaan dan bahkan permohonan ampun yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada seseorang yang ternyata adalah seorang munafik di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kita mempelajari dan memahami bahwa bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kekuatan di dalam kita berjuang untuk melaksanakan sebaik-baiknya atas apa yang telah diteladankan bagi kita semuanya. Dan terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kita di pagi hari ini bersama-sama sepenuh hati. Kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada setiap diri kita orang-orang beriman untuk melakukan hal ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka sampaikanlah salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, boleh jadi kita ingat Bapak dan Ibu ketika kita masih bersekolah dulu, atau ketika kita berkuliah, kemudian ketika kita pulang ke rumah kita dan kita membawa sahabat-sahabat kita ke rumah, maka apa yang kita dapati dari ayah dan ibu kita? Betapa mereka antusias sekali menyambut sahabat-sahabat kita. Disuguhinya makanan, walaupun terbatas sekali, boleh jadi apa yang disediakannya ketika itu. Mungkin hanya satu gelas teh, atau mungkin hanya sepotong roti yang diberikan. Tetapi kita bisa mendapati bahwa bagaimana ayah dan ibu kita menyambut sahabat-sahabat kita. Karena ayah dan ibu kita yakin bahwa sahabat-sahabat kita itulah yang mendampingi kita manakala mereka tidak berada bersama-sama dengan kita. Maka sesungguhnya kebaikan yang diberikan oleh ayah dan ibu kita kepada sahabat-sahabat kita pada ujungnya adalah merupakan ekspresi cintanya kepada putra dan putrinya, agar sahabat-sahabatnya menganggap pula mereka sebagai ayah dan ibunya, sehingga persahabatan mereka bukannya sekedar pertemanan biasa, tetapi mereka dipertautkan menjadi persaudaraan di dalamnya. Maka hal ini pun Bapak dan Ibu, kita tetap bisa mengaturkan hal ini kepada ayah dan ibu kita. Dengan setiap pagi, kita mengajak saudara-saudara kita, mengantarkan doa terbaik bagi ayah dan ibu kita. Jadi ayah dan ibu kita setiap pagi sesungguhnya tidak hanya mendapatkan doa dari kita sendiri, tetapi ayah dan ibu kita mendapatkan pula doa dari sahabat-sahabat kita dengan saling kita mengaminkan doa setiap pagi hari ini. Sesungguhnya Bapak dan Ibu tidak cukup walaupun sebanyak apapun doa yang kita hantarkan. Terlalu luas, terlalu dalam kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kita. Maka sesungguhnya melalui doa yang kita hantarkan adalah kita mengetuk pintu rahmat Allah. Dikarenakan Allah yang maha pemberi kasih. Karena Allah yang maha pemberi cinta kepada ayah dan ibu kita. Sama-sama kita mendoakan semoga ayah dan ibu kita di alam kuburnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima seluruh amalnya, Allah lapangkan, Allah hadirkan cahaya terbaik. Dan semoga Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara bagi keduanya sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada ayah dan ibu kita. Boleh jadi ada di antara bapak dan ibu yang bahagia sekali ketika pagi hari seperti ini didampingi oleh ayah dan ibunya atau salah satu di antaranya yang hadir pada forum ini.
Maka betapa bahagianya ketika mereka mendapati, walaupun boleh jadi tidak diucapkannya, ketika mendapati putra dan putri mendoakan mereka. Maka sama-sama kita doakan Bapak dan Ibu kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan menjalani kehidupannya. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama mendoakan untuk ayah dan ibu serta anak dan cucu serta keturunan kita semuanya, sama-sama pula kita saling mendoakan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu untuk saudara-saudara kita yang berada pada forum ngaji bareng online ini, ataupun sanak dan kerabat kita, tetangga kita yang sedang sakit, ataupun ada di antara mereka yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah menantu dari senior saya, sahabat saya, yaitu menantu dari almarhum Bapak Zainal Sujais, di mana menantu beliau dan saya pun kenal baik, bersahabat dengan beliau, yaitu Adinda Teddy Sofyan, kemarin sore telah kembali kepada Allah. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Allah menerima seluruh amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan alam kuburnya sebagai tempat peristirahatan terindahnya sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarganya semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran, dan kepada kita semuanya semoga Allah jadikan hal ini sebagai iktibar bagi kita semuanya, bahwa pada satu saat nanti akan tiba giliran kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum wa ghasilhum bil ma'i wath-thalji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan di pagi hari ini Bapak dan Ibu, kembali saya ingin mengajak kita semuanya mendoakan kembali kepada seluruh saudara kita yang tengah menderita sakit, baik karena COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan Allah hadirkan kesabaran, keikhlasan menghadapi ujian-ujian ini, dan semoga melalui keikhlasan ini Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah luntur dan gugurkan dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan pada pagi hari ini khususnya kita kembali sama-sama mendoakan untuk Ananda Devina Pramestuti, yaitu merupakan putri terkasih dari guru kita Profesor Dr. Suharyadi. Dan saya mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya fitrah kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ayah ataupun ibu. Bagaimana saya mendapati bahwa begitu concernnya Prof. Suharyadi sampai menunggu, menyertai putri terkasihnya, dan bukankah itulah sesungguhnya yang kita lakukan kepada putra dan putri kita semuanya. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Ananda Devina yang kemarin yang diperkirakan terkena DBD, semoga Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan kembali, dan semoga Allah jadikan kesabarannya sebagai cara Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, dan luntur dan gugurkan dosa dan kesalahannya. Kepada keluarga, kepada Prof. Suharyadi dan Ibu, sama-sama kita doakan semoga tetap diberikan kesabaran, keikhlasan, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama Ananda Devina sudah sehat dan pulih kembali. Dan pada pagi hari ini juga sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Tin yang mensyukuri nikmat 71 tahun yang lalu ibunda tercintanya didampingi oleh ayahanda tercintanya. Ibu Tin telah dilahirkan ketika itu.
Dan hari ini mari bersama-sama kita dengan Ibu Tin menjadikan sebagai hari rasa syukur, serta berlipat ganda doa yang dihantarkan kepada ibundanya yang telah mengantarkan dan menghadirkan seorang putri yang sehingga pada hari ini dalam usianya ke-71 semakin terus berkembang, semakin solihah, dan semoga semakin dilimpahi rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan begitu juga kepada bapak dan ibu lainnya yang boleh jadi pada hari ini atau hari-hari sebelumnya mensyukuri nikmat hari lahir ini. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam usianya dan istiqomah dalam iman dan Islamnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan membaca ayat pada surah terbaru, yaitu surah ke-10, surah Yunus. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan setelah acara ngaji bareng online pada pagi hari ini, insya Allah di dalam acara beranda kita akan mengikuti sebuah presentasi yang luar biasa dari seorang pakar SDM yang telah beberapa kali diberi amanah yang luar biasa sebagai Direktur SDM pada badan usaha milik negara, diantaranya PT Telkom dan Bank Rakyat Indonesia, yaitu Kang Herdi yang akan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan bagi beliau di dalam menyampaikan presentasinya, dan pula bagi kita untuk dapat mengikuti dan mengambil makna dan pesan-pesan terbaik dari apa yang disampaikan nanti. Bersama seluruh harapan dan pinta dan doa yang telah kita hadirkan dalam forum ini bersama doa-doa khusus, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أكان للناس
إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 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 الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم
ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم